warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Moza Paramita Ramadhani dengan NIM 2500233. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitunya untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitunya Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD, dengan mata kuliah komunikasi organisasi dengan materi komunikasi interpersonal. Oke, kali ini kita akan membahas materi dengan judul komunikasi interpersonal. Baik, saya akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung maupun terjadi atau saling berinteraksi melalui media. Nah, komunikasi ini penting, bahkan sangat penting dalam kehidupan sosial, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lainnya. Nah, di dalam komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang sudah sangat lengkap dan juga sempurna. Kenapa? Dan juga mengapa sudah lengkap dan juga lebih sempurna? Karena di dalam komunikasi interpersonal ini sudah terdapat komunikasi verbalnya dan juga komunikasi nonverbalnya, seperti ekspresi wajah dan juga bahasa tubuhnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara komunikasi interpersonal dan juga komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini yang terjadi proses atau komunikasi atau saling berinteraksi di antara dua orang atau lebih secara langsung, baik secara verbal maupun secara nonverbal. Contohnya seperti komunikasi antara dosen dan juga mahasiswa, atau interaksi atau komunikasi antara siswa sesama siswa. Nah, selanjutnya yaitunya komunikasi intrapersonal, yang mana komunikasi intrapersonal ini yang adalah proses komunikasi dalam dirinya sendiri atau yang terjadi untuk dirinya sendiri, seperti kayak dialog batin, merenung, memikirkan sesuatu. Contohnya seperti ini. Seseorang berbicara dalam hati untuk mengambil sebuah keputusan atau sebuah kebijakan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara komunikasi interpersonal dan juga komunikasi intrapersonal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan atau apa sih yang perbedaan dari dua komunikasi tersebut? Nah, baik, kita bahas. Komunikasi interpersonal yaitu interaksi atau komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung, baik itu secara verbal maupun secara nonverbal, baik itu melalui mimik wajah atau bahasa tubuh. Kalau sedangkan komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri. Kita berkomunikasi dalam hati, kita berbicara atau merenungkan sesuatu dalam hati kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi nampakkan perbedaan dari komunikasi interpersonal dan juga komunikasi intrapersonal tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal berfungsi sebagai untuk membangun hubungan, mempengaruhi lawan bicara, dan juga meyakinkan lawan bicara, serta juga mengurangi miskomunikasi. Nah, komunikasi tatap muka ini memungkinkan hubungan kita dengan lawan bicara lebih akrab atau juga bahkan lebih intim dan juga lebih efektif dibandingkan komunikasi melalui media massa dan juga melalui media sosial. Nah, maksudnya gini. Kita memberikan sebuah pesan atau memberikan sebuah informasi kepada seseorang atau kepada lawan bicara kita, namun
lawan bicara kita tersebut dia kurang percaya apa pesan atau informasi yang kita sampaikan tersebut. Nah, tugas kita yaitunya adalah meyakinkan atau memberikan atau kita mempengaruhi lawan bicara tersebut agar dia percaya terhadap informasi yang telah kita sampaikan. Misalnya seperti kita memberikan sebuah bukti atau sebuah fakta-fakta yang lainnya yang agar orang tersebut atau lawan bicara kita tersebut dia paham atau dia percaya dengan apa yang dari informasi yang kita sampaikan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari sebuah komunikasi interpersonal tersebut. Nah, faktor-faktor atau hal-hal yang dapat mempengaruhi dari keberhasilannya komunikasi interpersonal yaitunya adalah sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan itu sangatlah penting, yang mana kepercayaan itu sangat penting agar seseorang atau lawan bicara itu dia mau terbuka dan juga mau menerima informasi tanpa ia merasa dirugikan dari informasi yang kita berikan tersebut. Nah, yang kedua yaitunya adalah perilaku positif atau perilaku suportif, yang mana perilaku suportif yaitunya adalah sikap mendukung meningkatkan kualitas komunikasi dengan cara menghindari ancaman, fokus pada pemecahan masalah atau fokus pada masalah tertentu dan juga jujur. Nah, gitu. Nah, selanjutnya juga ada nih keterbukaan. Yang mana keterbukaan itunya adalah saling terbuka, yaitunya adalah kemampuan saling terbuka satu sama lain terhadap kritik dan juga sebuah informasi yang membuat atau yang dapat membuat komunikasi dia yang lebih efektif dan juga lebih efisien atau lebih kondusif dan juga lebih jelas. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari komunikasi interpersonal tersebut. Nah, bentuk-bentuk dari suatu komunikasi interpersonal yaitunya adalah verbal. Yang mana komunikasi secara verbal itu yaitunya adalah menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Contohnya seperti ketika saya saat sekarang ini berbicara kepada Anda. Nah, selanjutnya yaitunya adalah komunikasi nonverbal, yang mana komunikasi nonverbal ini yaitunya adalah menggunakan gerakan atau bahasa isyarat seperti seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya yaitunya adalah komunikasi secara tatap muka atau langsung face to face seperti komunikasi tanpa perantara, atau contohnya seperti komunikasi saya berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman saya secara langsung, atau berbicara dengan teman saya secara langsung, atau berdua di suatu ruangan. Nah, selanjutnya yaitunya adalah melalui media massa. Komunikasi melalui media massa seperti teleponan, pesan, atau sebuah video. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya gimana sih etika dalam berkomunikasi interpersonal tersebut? Etika dalam komunikasi interpersonal yaitunya adalah bersikap sopan dan juga saling menghargai. Nah, jangan sampai kita tidak menghargai lawan bicara kita tersebut. Yang ada lawan bicara kita tersebut dia tidak akan mendengarkan apa yang kita bicarakan atau apa pesan atau juga informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Sementara kita tidak menghargai mereka, kita tidak menghormati mereka gitu. Selanjutnya yaitunya adalah kita harus jujur dan juga terbuka. Nah, yang mana ketika kita memberikan sebuah informasi atau pesan kepada seseorang, baik itu melalui bahasa verbal atau bahasa nonverbal, kita harus jujur dan juga kita harus terbuka. Jangan kita melebih-lebihkan suatu kata-kata atau suatu bahasa atau suatu informasi atau pesan tersebut. Kita harus ngomongnya atau menyampaikannya
menyampaikan suatu informasi tersebut harus berdasarkan fakta, jangan dilebih-lebihkan atau juga jangan dikurang-kurangkan sedikit pun, agar atau gunanya si lawan bicara kita ini dia percaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita informasikan kepada mereka. Nah, selanjutnya ini adalah mendengarkan dengan empati. Misalnya kita saling berkomunikasi nih dengan lawan bicara kita atau dengan teman kita harus mendengarkannya dengan empati atau dengan rasa peduli. Jangan kita mendengarkan dengan tidak peduli. Kita seperti contohnya kayak gini, saya sedang berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman saya di dalam sebuah ruangan misalnya. Nah, teman saya sedang memberikan atau saya sedang memberikan suatu informasi atau pesan kepada teman saya. Nah, balasan teman saya itu adalah hanya cuek. Dia tidak ada empati atau kepeduliannya dari sebuah informasi tersebut. Sepertinya atau sekiranya seperti itulah. Nah, selanjutnya tidak memotong pembicaraan. Misalnya nih, ketika antara saya atau kita berbicara dengan atau berkomunikasi dengan lawan bicara kita atau dengan teman kita, ketika teman kita dia sedang menyampaikan informasi atau pesan, sebaiknya kita dengarkan terlebih dahulu. Dengarkan apa yang mereka sampaikan, dengarkan sampai mereka atau dia selesai berbicara. Jangan kita memotong ketika teman kita itu berbicara. Nah, kalau ketika kita memotong pembicaraan dari teman kita, informasi tidak akan sampai. Informasi akan kita akan bisa salah paham dari informasi yang akan dia sampaikan, dan juga informasi dia akan tidak valid, dan juga bahkan teman kita dia akan merasa sakit hati dan juga tidak merasa dihargai karena pembicaraannya dipotong-potong. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aksioma komunikasi interpersonal. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan aksioma? Nah, sebelum kita mengkaji lebih lanjut nih atau lebih jauh mengenai aksioma komunikasi internal, kita akan mengkaji terlebih dahulu dan juga saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih sebenarnya atau apa yang dimaksud dengan aksioma. Nah, pengertian dari aksioma yaitunya adalah kebenaran yang diterima tanpa dibuktikan lagi, atau kebenaran atau suatu informasi atau sebuah pesan yang diberikan tanpa kita memberikan bukti lagi kepada mereka agar mereka tersebut percaya dengan informasi kita tersebut. Karena kan aksioma itu dia sudah bersifat umum, sudah bersifat logis, dan juga dia sudah dianggap kebenarannya atau benar secara universal, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, pengertian atau apa yang dimaksud dengan aksioma. Nah, selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan pengertian dari aksioma komunikasi interpersonal. Nah, aksioma komunikasi interpersonal yaitunya adalah prinsip-prinsip dasar yang menjelaskan sifat atau karakteristik dari komunikasi antar individu. Dalam istilah ini istilah ini dia berasal dari teori yang dikemukakan oleh Paul Watzlawick, Janet Bawin dan juga Don Jackson pada tahun 1967, yang mana mereka mengemukakannya di dalam buku mereka yang berjudul Pragmatics of Human Communication. Oke, nah sampai di sinilah
penjelasan singkat dari saya mengenai komunikasi interpersonal ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan dan juga semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.